Shalom, warga kerajaan. Apa tanda kita adalah warga kerajaan Allah? Punya boldness, punya keberanian untuk mengucapkan benar di atas benar. Seperti Rasul Petrus. Dalam kisah Rasul pasal yang keempat, lanjutan pasal 3, ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan apa yang terjadi? Kuasa dan otoritas dalam nama Yesus. Jadi bekerjanya dinamis dan juga eksosia. Dan orang itu bebas disembuhkan, bahkan melompat-lompat memuji Tuhan. Akibatnya mereka ditangkap, saudara. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang biasa bermusuhan itu kalau punya musuh yang sama bersatu. Antara Saduki dan juga Farisi. Kita lihat bagaimana mereka bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Mereka dimasukkan penjara. Dan pada saat itu mereka ditanya, diinterogasi. Atas otoritas mana? Atas nama siapa kamu melakukan hal ini? Kalau kami harus diadili karena berbuat baik, karena orang lumpuh sejak lahir itu berjalan, ketahuilah olehmu bahwa dalam nama Yesus yang kamu bunuh. Saudara, saya minta perhatian soal ini. Paresia atau keberanian, boldness daripada Petrus dan Yohanes ini, sekarang ini dunia ini marah kepada kita. Kita tahu bagaimana ada bill ataupun undang-undang yang sedang digodok di USA, di US, bagaimana tentang undang-undang antisemit. Tapi juga dimasukkan kalau orang mengucapkan hal bahwa Yahudi yang bunuh Yesus itu antisemit. Ini aneh sekali, saudaraku. Ya, memang mereka matanya digelapkan ya. Dan kita lihat bagaimana itu di dalam kisah Rasul 4 ayat 13, bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, tidak ikut yaitu sekolah yeshiva mereka heran. Tetapi they realized that they had been with Jesus. Perhatikan di sana, mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan mereka bergaul dengan Yesus. Kalau kita mau dapat confidence, inilah kuncinya, yaitu bergaul dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus ada di surga, tapi ada Roh Kudus. Dengan kita bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dapat keberanian. Saya masih ingat dalam hidup saya, satu hari saya menghadapi, saudara nggak perlu tahu, tetapi saya diancam dengan ancaman yang mengerikan. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya dalam keadaan ini paling baik kalau lutut kita gemetar, waktu untuk bersujud dan berseru pada Tuhan. Mendadak Tuhan berikan keberanian yang luar biasa. Dan saya hadapi dan saya mengalami paresia itu. Dan apa influence-nya? Pada saat itu mereka dikeluarkan dari penjara dengan ancaman, tidak boleh menyebutkan nama Yesus. Dan mereka berkata, putuskan sendiri. Kami harus taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Dan akibatnya semua gereja mula-mula di Yerusalem, mereka berseru untuk minta apa? Minta keberanian. Mereka tidak minta ancaman diangkat, tapi mereka minta keberanian memberitakan nama Yesus. Dan mereka semua dan memuliakan nama Tuhan dan dengan berani sekali. Karena itu saya berani berkata, Godfidence itu adalah boldness to declare the name of Jesus. Karena saudara, banyak daripada kita itu ragu-ragu, tidak bangga karena nama Yesus. Dalam hidup saya selalu minta keberanian memberitakan Yesus kepada siapa saja. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Allah. Artinya without confidence kita tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Shalom warga kerajaan. Be bold in Jesus' name. Amin.
In a world yearning for transformation, where does true influence originate? The world needs the right influence, the influence which coming from the kingdom of heaven. The world needs kingdom influence. Rock International Ministry proudly present Kingdom Leadership Conference 2024 Kingdom Influence. Get ready to receive the impartation. Register now and save your seat at www.kingdomleadershipconference.org. For more info, contact the number below. Bersukacita, kita mau menari, mau bersukacita, bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Mari beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau rayakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan
Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku, akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku, akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur Tuhan. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat hari ini. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini, pagi ini, di hari Minggu yang penuh sukacita, kita bertemu kembali dalam ibadah online pagi ini. Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa, Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, begitu besar kasih-Mu, begitu indah di dalam Kau. Dan pagi ini Tuhan, kami bersama-sama di dalam ibadah online ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, pimpin kami, buka hati kami Tuhan, biarlah menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, untuk menerima benih kebenaran firman, sehingga kami benar-benar diberkati dan disertai, ditolong Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, apa yang kami sudah siapkan, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami mengucap syukur, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan topik mengenai influence atau pengaruh. Bisa berpengaruh, bisa mempengaruhi. Dan untuk bulan ini, tema kita adalah Godfidence. Saya coba juga cari-cari gitu ya, apa ini Godfidence? Yang biasa kita ketahui kan confidence. Nah, saya temukan, saya dapatkan dari beberapa referensi ya. Salah satunya saya ambil dari Renungan Kingsword di 1 Juni 2024. Godfidence adalah percaya sungguh kepada Tuhan yang memegang kendali dan bahwa segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini diambil dari Paulus ya di Filipi 4 ayat 13. Ada juga yang saya kutip dari Kingdom Business Network berkata begini, Godfidence is a complete reliance and trust in God's ability to achieve the mission and goals that are set before you. It is a sole dependence on God's power and strength. Atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini.
adalah kepercayaan dan ketergantungan penuh pada kemampuan Tuhan untuk mencapai tujuan atau misi. Jadi ketergantungan pada kuasa dan kekuatan Tuhan saja. Benar-benar luar biasa ini kata Godfidence ini. Dan di dalam Alkitab banyak mencatat kisah-kisah orang-orang atau tokoh-tokoh yang merepresentasikan bagaimana Godfidence ini. Seperti Daud, Gideon, Paulus, Musa, kemudian Yosua, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada pagi ini saya ingin membagikan perenungan mengenai Godfident people yang saya ambil dari Daud. Bicara tentang ketokohan Daud sebagai Raja Israel, dan dia adalah pribadi yang Tuhan sendiri menyatakan dia adalah hambanya, orang kekasihnya Tuhan. Kita baca dulu satu ayat ya, beberapa ayat dari 1 Samuel, yaitu 1 Samuel 17 ayat 45. Ini cerita yang epik, mulai dari sekolah minggu pasti kita sudah kenal gitu ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, tahu ya ini pasti, yaitu Goliat ya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa ini. Apa yang Daud katakan kepada Goliat. Tadi kita bisa lihat ya, keyakinan pribadi Daud. Kalau secara perhitungan, tidak mungkinlah. Bagaimana sih Daud yang kecil, masih junior gitu ya, secara fisik, secara perhitungan manusia nggak masuk. Tetapi dia menyatakan bahwa keyakinannya itu hanya pada Tuhan. Godfidence ada di sini. Nah, kenapa Daud bisa seperti itu? Daud punya iman. Iman Daud luar biasa. Iman Daud untuk menyatakan Godfidence itu sungguh-sungguh luar biasa. Belajar dari Daud, kita juga nggak boleh lupa bagaimana perjalanan hidup Daud. Perjalanan hidup Daud sangat-sangat tidak mudah di awal. Mulai dari dia menjadi gembala yang 2-3 kambing atau domba yang dia pegang. Tetapi kemudian Daud diurapi oleh Tuhan ya, melalui Samuel. Samuel diperintahkan oleh Tuhan pada saat Tuhan sudah menolak Saul karena ketidaktaatan. Kemudian di 1 Samuel 16 ayat 13 saya bacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Singkat cerita, bahwa Daud mendadak dipanggil dalam perjamuan keluarga, di tengah keluarganya, saudara-saudaranya, dia diurapi oleh Samuel. Ya, diurapi, kemudian
mungkin dia dikasih tahu atau gimana ya. Tetapi setelah itu dia nggak langsung jadi Raja Israel, masih perlu banyak waktu, bahkan sangat banyak proses yang dia harus lakukan. Dan iman yang berikutnya yang saya catat gitu ya, itu Daud melawan Goliat tadi. Pada saat yang kita baca tadi ya, dia berhadapan dengan Goliat, itu dimulai dari dia ngelihat kok ada orang Filistin, orang yang tidak bersunat, menghina, mengejek Tuhan dan juga mengejek barisan tentara Allah. Dia marah dia marahnya itu dikatakan divine anger ya, marah yang dari Tuhan. Dia marah sekali gitu mendengarkan Tuhan dicemooh. Itulah yang membuat dia tergerak berani menantang orang Filistin yaitu Goliat itu. Dan selanjutnya ceritanya adalah bagaimana dia kemudian bisa mengalahkan Goliat hanya dengan sekali lempar atau sekali tembakan dengan ketapel kalau orang bilang, tetapi sebenarnya bukan exactly ketapel ya, tapi itu senjata yang ternyata juga senjata mematikan. Nah, selanjutnya episode yang harus dijalani oleh Daud itu memakan paling tidak ada 14 pasal. Ya, mulai diurapi, kemudian dia harus mengembara. Mengembara karena apa? Karena Saul marah sama dia. Saul iri sama dia, kemudian mau membunuh dia. Makanya Daud melarikan diri. Daud lari, Daud berusaha untuk tidak dekat dengan Saul dan dia melarikan diri, pada intinya seperti itu. Dan masih ada lagi proses-proses berikutnya. Nah, pertanyaan adalah kenapa sih? Apa yang membuat seperti itu? Nah, saya ingin kutip bahwa menjadi berpengaruh adalah proses dari suatu keputusan yang taat. Tetapi pengaruh terjadi karena suatu hasil ketaatan. Daud menjadi pengaruh sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kalau kita cerita tentang kisah bangsa Israel, selalu bicara tentang Daud. Bahkan ada bendera yang dipakai untuk Israel yaitu bintang Daud. Bahkan kemah Daud disebut sebagai tempat untuk meeting para pemimpin Yahudi, pemimpin Israel dengan beberapa pemimpin dunia gitu ya. Nah, apa yang kita lihat ini? Kenapa? Ternyata Daud menjadi pengaruh sampai hari ini itu karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Hal itulah membuat dia ada di hati Tuhan. Kita bisa lihat, kita bisa baca di Kisah Rasul 13 ayat 22, saya bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi, berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Ini adalah ketaatan. Ketaatan Daud kepada Tuhan, bahkan yang ditunjukkan ya pada saat dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali. Tetapi dia nggak pakai itu. Dia tahu dia harus tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian apa yang Daud juga lakukan? Daud menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya Daud. Hal ini membuat Daud tetap fokus pada Tuhan dan kehendaknya. Daud sadar akan kemampuannya sendiri dan sadar akan kemampuan Tuhan. Jadi dia ngerti
dia mampunya seperti apa, Tuhannya mampunya seperti apa. Dan sesuatu yang dia nggak mampu, dan dia tahu itu adalah kemampuan Tuhan, dia akan serahkan kepada Tuhan. Berapa kali kita baca bahwa Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau aku melakukan gini, menang enggak? Tuhan, apa yang harus kulakukan? Berapa kali dialog dengan Tuhan dan Tuhan menyampaikan isi hatinya. Tuhan kasih keputusannya ataupun kasih perintah dan instruksinya. Kita juga boleh baca di Mazmur 18 ayat 2. Bagaimana kita tahu apa yang ada di hati Daud dan apa pikiran Daud tentang Tuhan. Daud bilang begini, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Itu sebutannya Daud untuk Tuhan. Jadi dia melihat ataupun dia memandang Tuhan itu memang benar-benar sebagai Tuhan. Tempat dia, pokoknya dia nggak bisa apa-apa, dia hanya bisanya pada Tuhan. Nah, kemudian kita melihat lagi, pada waktu-waktu penantian itu, di bagian di mana adalah journey-nya Daud melakukan kebenaran. Ini dicatat mulai dari 1 Samuel 19 sampai 2 Samuel 2. Ya, ada 14 pasal yang harus dijalani Daud. Mulai dia dikejar-kejar oleh Saul, berperang dengan orang Filistin, bahkan sampai di mana pada saat Daud mau dibunuh sama anak buahnya sendiri, yaitu pada saat orang Amalek menyerang kemahnya Daud. Tetapi Daud dapat meyakinkan pasukannya bahwa dia bisa menyelesaikan ini dengan pertolongan Tuhan. Karena dia juga tanya Tuhan lagi. Jadi jika kita rangkum, kita bisa mendapati bahwa Daud ini bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Mulai penyembahan yang banyak sekali di kitab Mazmur, pujian-pujian penyembahan kepada Tuhan. Hal ini dia lakukan dengan sungguh, dengan hati yang sungguh. Bahkan dia tidak malu untuk menari-nari di hadapan Tuhan, karena dia tahu dia menari untuk rajanya. So, kita lihat di sini. Daud melakukan penyembahan. Daud melakukan firman. Dan Daud melakukan pelayanan. Ini adalah bagian di mana iman Daud selalu dikuatkan. Iman Daud selalu meyakinkan dirinya bahwa dia punya Tuhan. Keyakinan dia akan Tuhan, confident, itulah yang membuat perjalanan Daud luar biasa. Dan pengaruhnya itu dicatat sampai hari ini. Bagaimana seorang pribadi yang tidak diperhitungkan sampai menjadi raja. Bahkan yang terus-menerus dia menguatkan imannya pada Tuhan yang dia sembah. Hal ini bahkan menjadi model penyembahan hingga saat ini. Model penyembahan yang tulus, model penyembahan yang rendah hati. Menutup sharing hari ini, saya ingin berbagi cerita mengenai seorang pahlawan nasional, yaitu bernama Laksamana Muda John Lee, atau nama Indonesianya kemudian adalah Yahya Daniel Dharma. Bapak Ibu bisa juga googling ya, cari. Siapa sih dia dan apa yang dia lakukan? Berhubungan dengan seseorang yang memberikan pengaruh. Ya. Beliau adalah keturunan Tionghoa, lahir Manado tahun 1911.
pada masa-masa kemerdekaan, perang kemerdekaan ya, jasa John Lee ini luar biasa. Dia bertugas untuk menyelundupkan senjata masuk ke Indonesia untuk menjadi senjata melawan penjajah atau untuk mengusir Belanda ya setelah perang kemerdekaan. Bahkan ada satu buku yang ditulis gitu ya oleh Roy Rowan dengan judul Guns and Bibles are Smuggled to Indonesia. Bapak John Lee ini adalah seorang Kristen yang taat. Nah, yang ingin saya bagikan secara khusus bukan tentang John Lee-nya, tetapi cerita bagaimana setelah beliau pensiun, kemudian bertemu dengan salah satu anak buahnya saat masih berdinas di Angkatan Laut, dan keduanya juga pensiun, anak buahnya juga sudah pensiun. Bapak John Lee setelah pensiun, beliau mulai membuka usaha ataupun mendirikan perusahaan. Dan beliau juga ketemu dengan mantan anak buahnya ini yang setelah pensiun juga ingin mendirikan suatu perusahaan. Pada suatu pertemuan, Bapak John Lee menanyakan dalam hal ini kepada beliau yang anak buahnya ini ya, begini, kalau kamu mau membuat bisnis ataupun mendirikan perusahaan dan bisnis perusahaanmu itu berhasil dan engkau menjadi seorang yang kaya dan tersohor, apa tujuannya? Mendapat pertanyaan ini, Bapak ini terdiam dan terkejut. Tetapi agar tidak terkejut, tidak terlihat terkejut, beliau balik bertanya. Lalu Bapak John Lee sendiri, apa tujuannya mendirikan perusahaan? Laksamana muda John Lee menjawab, tujuan saya cuma satu, to reach the kingdom of God. Mendapat jawaban itu, beliau ketawa. Bapak ini tertawa. Kemudian berkata, Pak, kalau gitu pergi saja ke gereja atau berdoa tiap hari, pasti bisa itu tercapai the kingdom of God. Singkat cerita, setelah itu keduanya terpisah. Dan pada saat ada berita mengenai Laksamana muda John Lee ini meninggal, bapak pengusaha yang mantan anak buahnya ini juga datang menghadiri atau melayat ke tempat jenazah disemayamkan. Dan beliau melihat di situ, datang bertruk-truk pelayat, banyak sekali orang-orang miskin dari pelosok Jakarta, mulai dari siang sampai larut malam, datang memberikan penghormatan terakhir kepada sang Laksamana muda, sambil mengenang apa yang telah diberikan John Lee selama hidupnya. Mereka ini para pengemis, tukang sampah ya, yang bersedih dan menangis di hadapan jasad seorang bapak yang setiap hari Minggu memberikan santapan jasmani dan santapan rohani kepada mereka dari penghasilan perusahaannya. Di depan jenazah John Lee, pengusaha mantan anak buah ini berdiri di samping nyonya John Lee. Kemudian berkata lirih kepada istri almarhum, saya sekarang tahu apa yang dimaksudkan dengan to reach the kingdom of God. Yes, he has reached the kingdom of God. Demikian katanya. Saudara, dari Bapak John Lee ini saya belajar bahwa orang bisa terinspirasi atau terpengaruh dengan perkataan saja, dengan suatu kata yang dalam hal ini, dalam kisah tadi, Bapak pengusaha ini kemudian menjadi terinspirasi dengan kata-kata Laksamana muda John Lee ini. Tujuannya membuat perusahaan adalah to reach the kingdom of God. Dan itu beliau pakai. Dia mengatakan bahwa dengan inspirasi itu,
Beliau membuat perusahaan yang mempunyai tujuan, perusahaan yang didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi ada tujuan mulia di dalamnya. Bapak John Lee sudah menanamkan suatu pengaruh yang luar biasa kepada seorang, dan orang yang terpengaruh ini terinspirasi, dan apa yang dilakukan juga sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kita tahu, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita ini bisa mempengaruhi orang dengan kata-kata kita, dengan sikap kita. Dan kita juga tahu bahwa kita ini dipanggil untuk memberi pengaruh kepada dunia ini. Jadi secara sederhananya, kita perlu isi kata-kata kita dengan firman Tuhan. Sehingga saat orang mendengar perkataan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman akan berbuah dan berbuah lebat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Puji syukur Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan juga selalu pimpin kami. Untuk selalu punya keyakinan, selalu teringat, selalu sadar bahwa kekuatan Tuhan luar biasa. Kekuatan Tuhan yang membuat kami yakin, dan confident kami adalah confidence yang akan memberikan pengaruh, memberikan dampak kepada orang di sekitar kami. Mungkin tidak begitu besar, mungkin hanya kecil, tetapi pada saat pengaruh itu kemudian bertumbuh, berbuah lebat, kami nggak tahu bahwa disitulah Tuhan bekerja, Tuhan berkarya melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan masuk dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur di rumah, dan mari sama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan memberkati kami. Tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua anggur dan roti dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gereja-Mu, kami jemaat-Mu juga dilayakan untuk bersekutu bersama dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Wow, terima kasih. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya aku tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Kemudian Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk karya salib Yesus di Kalvari, membuat kami menjadi
orang-orang yang sangat diberkati di bumi ini Tuhan. Status kami diubahkan dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekarang kami sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami angkat tangan dan memberkati Indonesia. Kami berkati dengan berkat yang berkelimpahan, berkat yang terbaik dari surga turun atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpinnya, Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan semua jajarannya diberkati Tuhan, diurapi Tuhan dengan hikmat. Sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas mereka. Membangun Indonesia lebih maju lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami Balikpapan juga dalam anugerah Tuhan tetap diberkati Tuhan. Senantiasa diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Semua proyek-proyek pembangunannya berjalan dan selesai tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat sebagai wali kota di tempat ini, di kota Balikpapan, Tuhan juga urapi dia untuk terus bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota di kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih, demikian juga dengan gereja kami Rock Balikpapan. Kami percaya gereja ini akan terus dipakai Tuhan untuk memberkati kota Balikpapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu para pemimpin di kota ini, di gereja ini Tuhan, mulai dari Pak Hero sebagai gembala, sama Ibu Yanti, para pastor, para gembala kakak Tuhan. Semua kami diurapi Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus membawa jemaat semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan dari yang paling senior sampai yang paling junior, semua kami Tuhan diurapi Tuhan dengan kesehatan. Diberkati Tuhan dengan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, virus matikan, niat-niat jahat orang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua usaha bisnis pekerjaan dari jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah di bangku pendidikan baik di SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke kuliah Tuhan. Semua diberikan hikmat untuk bisa terus mengikuti studi mereka dengan baik dan benar dan berprestasi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan sekarang kami juga memberikan persembahan. Kami memberi persembahan dengan cinta, dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur, kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang jemaat Tuhan, mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan 3 kali bersama-sama dengan iman bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para suami, para imam, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini, pagi ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.